Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, setelah kemarin gue review si Ryzen 5 7600, kalian itu pasti ngeliat dong kalau gue di situ menggunakan GPU Radeon RX 7900 XTX. Tapi di channel Suka IT ini sebenarnya belum bahas tuh sama sekali GPU tersebut. Jadi rasanya kayak kurang aja ya kan? Well, sebenarnya GPU itu udah di tangan gue beberapa hari sebelum dikirimin si 7600. Tapi karena deadline-nya duluan si 7600, jadi ya gue ngerjain review CPU tersebut duluan. Nah, sekarang gue akan fokus bahas si 7900 XTX ini. Dan waktu review GPU ini, AMD mengatakan kalau kita tidak perlu mengupgrade casing dan power supply. Jadi di sini gue akan mencobanya pada test bench gue yang masih menggunakan platform AM4 dengan power supply yang masih 750 watt. Sebelum kita bahas PC dan benchmarknya lebih jauh, kita kenalan dulu nih sama si Radeon RX 7900 XTX-nya, yang kali ini sudah menggunakan arsitektur baru yaitu RDNA 3. Nah, arsitektur RDNA 3 ini agak beda karena untuk pertama kalinya GPU kelas konsumer AMD menggunakan desain chiplet, yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan desain monolitik. Apa sih yang membuatnya berbeda dibanding desain monolitik? Lalu apa kelebihannya? Jika kita lihat RDNA 2 sebelumnya terlihat ya semua berada dalam satu die. Nah, pada RDNA 3 ini karena dibuat chiplet, jadi die-nya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang di sini AMD memutuskan untuk memisahkan memory cache die atau disingkat MCD dan graphic core die atau disingkat GCD. Yang keduanya ini difabrikasikan menggunakan nanometer yang berbeda. Cara ini AMD rasa akan lebih cost efektif sebab memory cache die itu bukanlah bagian yang terlalu kompleks sehingga membutuhkan fabrikasi semutakhir 5 nanometer. Nah, pada CPU Ryzen yang kita kenal selama ini menggunakan desain chiplet, antara I/O die dan core complex die-nya itu selalu menggunakan fabrikasi yang berbeda-beda. Alhasil AMD itu bisa kasih harga CPU lebih murah dan suka kasih potongan harga yang lumayan besar. Mengingat makin kesini harga GPU itu semakin mahal, sepertinya konsep chiplet ini akan dibawa terus oleh GPU Radeon ke depannya, supaya harganya tetap relevan. Tapi ya, itu baru sebatas teori aja, karena sepertinya harga jual si RX 7900 XTX ini masih bisa menyamai RTX 4080, setidaknya untuk saat ini di pasar Indonesia. Mungkin kedepannya sih bakal berangsur-angsur turun macam RX 6000 saat inilah, tapi ya gue nggak bisa prediksi kapan itu terjadi. Oke, kembali ke pembahasan arsitektur. Pada RDNA 3 ini selain membawa desain chiplet, ada beberapa hal juga yang diperbarui, seperti Infinity Cache generasi kedua, yang mana walaupun jumlahnya mengecil dibandingkan generasi sebelumnya, tetapi di sini AMD memperbesar L0, L1, dan L2, yang secara teori ini akan memberikan bandwidth jauh lebih besar. Selain Infinity Cache, di sini AMD juga memperbarui Ray Tracing Core mereka, atau lebih tepatnya disebut Ray Accelerator, yang mana di sini AMD klaim memiliki peningkatan performa Ray Tracing hingga 1,8 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, di sini AMD juga membawa hardware encoder AV1 beserta mendukung display output terbaru seperti DisplayPort 2.1 dan HDMI 2.1a. Yang di atas kertas sih, DisplayPort 2.1 ini bisa ngasih output hingga 8K 165Hz. Tapi ya belum tentu GPU-nya juga bakal ngangkat. Ya setidaknya di sini AMD melakukan future proofing. Hal yang masih sama seperti generasi sebelumnya di sini adalah AMD tetap menggunakan memori GDDR6 pada RDNA 3. Nah, untuk si RX 7900 XTX ini secara spesifik memiliki spesifikasi 96 compute unit dengan total VRAM mencapai 24 GB GDDR6 dan TDP-nya ada di 355 watt. Dan di sini AMD dengan bangga mempertahankan slot 2 kali PCIe 8 pin, setidaknya untuk model reference dari AMD ini. Yang tentunya sih model ini tetap bisa kalian beli yang dijual oleh beberapa brand partner Radeon. Ukuran desain dari reference cooler ini memang cukup compact ya. Gue jadi paham kenapa AMD sangat pede bilang nggak perlu tuh upgrade casing lagi. Nah, ngomongin soal casing di sini, gue akan coba mengetes GPU ini pada casing yang punya ukuran yang cukup compact juga. Untuk melihat kemampuan cooling GPU ini sekaligus ngetes airflow pada casing yang punya ukuran compact. Casing tersebut dinamakan GameX Spark Pro. Bentuknya kalau dilihat memang kecil dan compact, tapi casing ini sebenarnya memiliki form factor mid tower karena casing ini mampu memuat ukuran motherboard hingga ATX.
Dan jika dibandingkan dengan casing-casing dengan form factor serupa, casing ini terlihat paling kecil dan terasa seperti casing mini tower pada umumnya. Nah, untuk membuka side panel casing ini, kalian harus membuka top panelnya terlebih dahulu, yang caranya cukup mudah dan tidak banyak baut yang perlu dibuka. Seperti biasa, side panel bagian kiri ini berbahan tempered glass, tetapi menariknya bagian kanan yang biasanya jarang terekspos ini juga berbahan tempered glass, hanya saja tidak transparan. Selain side panel, keseluruhan material casing ini berbahan metal, kecuali pada bagian top panel dan juga kaki-kaki casing ini. Tentu sebagai casing ATX, kalian bisa memuat fan cukup banyak pada casing ini, yang pada bagian atasnya kalian bisa memuat 2 buah fan 120 mm atau 2 buah fan 140 mm hingga radiator berukuran 240 mm. Untuk bagian belakang ini, kita masih bisa memuat 1 buah fan 120 mm atau radiator berukuran 120 mm. Kemudian untuk bagian di bawahnya ini, kita bisa memuat 3 buah fan 120 mm atau 2 buah fan 140 mm. Nah, kalau kalian hanya memutuskan memasangkan 2 buah fan saja, di paling ujungnya ini bisa dijadikan storage bay berukuran 3,5 inch. Perihal storage bay, di sini kita masih bisa memasangnya di bagian samping, yang mana di sini bisa memuat 2 buah storage bay 2,5 inch. Jadi totalnya ada 3 storage bay pada casing ini. Nah, pada bagian ini kita juga bisa melepas pasang untuk memudahkan proses pemasangan komponen. Lalu di sini terlihat ya, kalau casing ini bisa memuat GPU dengan panjang hingga 355 mm. Jadi GPU rilisan terbaru yang gede-gede kayaknya sih masih bisa muat di casing ini. Terkecuali kayaknya si RTX 4090 yang kayaknya masih agak terlalu maksa ya di casing ini. Lalu di mana nih posisi power supply-nya diletakkan? Tentu ada di bagian atas depan ini, yang mana casing ini bisa memuat power supply hingga ukuran ATX. Namun posisi fan-nya ini agak disayangkan harus menghadap ke arah komponen-komponen lain, yang mana posisi ini membuat power supply-nya hanya mendapatkan udara panas saja. Dan mungkin untuk jangka panjang itu perlu diperhatikan lagi ya, apalagi PC-nya sering dipakai full load terus-menerus, yang pastinya power supply-nya itu bakal kerja keras terus untuk suplai daya yang banyak. Tapi di sini gue belum bisa menjudge airflow dari casing ini, karena hal ini akan dibahas nanti. Setidaknya sampai part ini adalah satu hal yang gue rasa menjadi kekurangan dari casing ini. Kemudian lanjut untuk expansion slot, di sini totalnya ada 7, yang mekanisme bukanya di sini menggunakan baut, jadi slot yang sudah dilepas itu bisa dipasang kembali. Kemudian untuk dust filter, casing ini ada di bagian bawah yang bisa dilepas pasang dengan mudah, lalu juga ada di bagian top panel yang sudah menempel langsung dengan top panel tersebut. Nah, untuk pengetesan gue akan menggunakan komponen-komponen dari PC Test Bench gue yang bisa dilihat sebagai berikut. Lalu untuk kondisi airflow, di sini gue akan menggunakan CPU cooler berjenis air cooler single tower dengan 2 buah fan. Yang mana CPU cooler ini udah pernah gue bahas beberapa waktu lalu, jadi silahkan lihat aja review lengkapnya. Untuk fan casingnya, di sini gue akan menggunakan 4 buah fan dari side yang punya total RPM hingga 2400. Posisi fan ini gue letakkan 2 di bagian atas sebagai exhaust dan 2 di bagian bawah sebagai intake. Untuk tes pertama, kita tes performa GPU-nya terlebih dahulu di beberapa skenario. Pada 3D Mark sih, skor yang dihasilkan lumayan besar ya. Lalu apakah hasil ini akan merefleksikan performanya pada video games? Di sini gue akan tes beberapa games AAA dan juga e-sport pada resolusi 1440p dan juga 4K dengan settingan grafis paling tinggi. Karena ya memang target resolusi GPU ini kan untuk gaming 4K rata kanan. Hasilnya pun bisa dilihat sebagai berikut. Ya, semua games dilibas pada resolusi 4K tanpa FSR sekalipun, dan kombinasi hardware ini udah pas banget untuk ngegame 4K 60 FPS. Oke, tentu gue akan tes kemampuan ray tracingnya juga, karena ya fitur ini kan juga udah banyak banget diimplementasikan pada video games zaman sekarang. Dan berikut hasilnya.
Sekali lagi sepertinya kombinasi 5700X dan juga 7900 XTX masih bisa tembus 4K 60 FPS menggunakan ray tracing sekalipun. Tapi sayangnya pada game Cyberpunk 2077 harus tetap dibantu oleh FSR untuk meraih 60 FPS jika ingin menggunakan ray tracing. Kemudian kita lanjut ke productivity untuk 3D rendering pada Blender. API Radeon Hip itu ternyata bisa membantu mempercepat penyelesaian waktu rendernya. Lalu pada video editing menggunakan DaVinci Resolve 18, GPU ini juga ngebantu banget untuk render codec video H265. Namun di sini sayangnya untuk versi DaVinci yang sekarang belum support encoder AV1 milik Radeon. Padahal kemarin pas gua tes Intel Arc, DaVinci-nya itu udah support AV1. Ya mungkin akan diberikan update sih untuk support encoder AV1 dari Radeon, karena baru-baru ini OBS sudah memberikan update untuk support encoder AV1 dari GPU Radeon yang sayangnya nggak sempat gua tes sih. Oke, sekarang kita akan tes airflow dari casing ini yang mana ada dua skenario untuk testing, yaitu Cinebench R23 loop 10 kali untuk tes suhu CPU dan tes 3D Mark Time Spy untuk tes suhu GPU yang tentu akan gue bandingkan ketika side panelnya dibuka dan juga ditutup. Lalu di sini ada satu tes tambahan lagi yang mana baru-baru ini kan GPU Radeon RX 7900 XTX sedang mengalami drama hotspot temperatur nyentuh 110 derajat yang membuat performa GPU-nya menjadi throttling. Dan hal ini udah bukan sebatas rumor dan juga spekulasi lagi, karena pihak AMD Global melalui wawancara PC World mengkonfirmasi kebenaran isu ini, dan katanya sih udah banyak yang kena, spesifiknya berapa sih gua nggak tahu, dan semoga di Indonesia itu nggak banyak yang kena ya. Kata pihak AMD Global sih mereka akan melakukan RMA bagi yang terkena isu ini, dan juga mengusahakan pada batch berikutnya tak akan ada lagi masalah ini. Perlu dicatat di sini isu hotspot temperatur hanya dialami oleh GPU 7900 XTX dengan model reference saja, walaupun ya tidak semuanya pasti kena sih. Dan kalau brand menggunakan custom design cooler itu udah bisa dipastikan nggak akan ada masalah tersebut. Jadi masalahnya bukan ada pada chip, melainkan ada pada coolernya. Dan kebetulan 7900 XTX yang gue pegang ini menggunakan desain cooler reference design dari AMD. Dan apakah GPU yang gue pegang ini juga akan ikut mengalami hal yang sama? Untuk itu gue akan mengujinya pada tes Furmark nanti. Oke, kita lanjut ke pengujiannya. Di sini pada tes biasa untuk CPU tercatat bedanya cuma 1 derajat aja kalau side panelnya dibuka atau ditutup. Dan kondisi RPM fan-nya juga ya kalem-kalem aja sih saat melakukan tes ini. Lalu untuk GPU-nya tercatat sih masih oke juga karena masih bisa maintain di bawah 70 derajat untuk average temperaturnya, dan untuk hotspotnya sih masih di bawah 90 derajat. Lalu ketika gue tes Furmark selama 10 menit, ya gue cuman berani selama ini aja karena ini GPU-nya minjem. Dan bisa kalian lihat di sini belum nyampe 10 menit aja GPU-nya udah lebih panas daripada tes 3D Mark Time Spy tadi. Dan ketika menjelang 10 menit, 7900 XTX-nya ini nggak nyentuh 110 derajat sama sekali sih. Dan paling panas ya hotspot time-nya paling cuman di 95 derajat aja, habis itu ya turun lagi. Jadi di sini membenarkan kalau semua reference cooler itu tidak tentu mengalami isu hotspot temperatur, setidaknya untuk unit yang dipinjamkan oleh AMD ini ke gua. Dan tes Furmark tadi ya gua tes pada keadaan casing side panel tertutup loh. Tapi perlu dicatat ya, kalau selama tes suhu gua selalu tes di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan 22 derajat. Terakhir, berikut konsumsi daya total PC-nya ketika sedang melakukan full load. Bisa dikatakan sih spesifikasi test bench gue yang masih make AM4 dan juga power supply 750 watt ya itu masih oke-oke aja sih untuk handle si 7900 XTX. Karena total konsumsi dayanya aja saat full load itu masih ada di sekitar 400 watt yang mana sih masih di bawah kapasitas power supply 750 watt. Walaupun begitu, bukan berarti gue rekomendasikan kalian untuk menggunakan kombinasi hardware yang sama untuk dijadikan rakitan. Sebab 400 watt lebih itu sudah di luar 50% load pada sebuah power supply 750 watt 80 plus gold, sehingga tidak lagi berjalan pada efisiensi terbaiknya, dan tentu PC kalian bisa menjadi lebih boros listrik dan juga power supply-nya akan menjadi lebih panas. Ya walaupun 400 watt lebih itu sih masih di bawah kapasitas si 750. Untuk CPU masih oke-oke aja pakai 5700X, setidaknya untuk batas minimal. Karena tadi di beberapa games nggak semua loh. Ya di situ sih ada yang mulai kena CPU bottleneck di resolusi 1440p karena hasil FPS-nya itu nggak beda signifikan dengan resolusi 4K.
Walaupun ya secara overall 5700X ini masih aman sih dari CPU bottleneck. Pokoknya hanya spesifik pada game tertentu aja. Ya paling kalau mau aman di semua skenario games ya bisa pakai CPU seperti 5800X3D bagi pengguna platform AM4. Karena ini CPU yang paling kencang untuk gaming di platform tersebut. Dan untuk casing GameX Spark Pro ini sih gue bisa rekomendasikan ya, karena ternyata bisa handle GPU sekelas 7900 XTX, karena terlihat di sini airflow-nya yang bagus ketika saat panelnya dibuka maupun ditutup. Ya suhunya nggak beda jauh sama sekali. Tak hanya itu juga build quality-nya oke, lalu harga yang dikasih juga terjangkau banget sih untuk casing ini. Hanya paling kekurangannya yaitu adalah posisi mounting power supply-nya yang menghadap seperti ini. Yang gue harap sih mungkin jika model casing ini ada penerusnya, mungkin front panelnya bisa dibuat mesh supaya power supply-nya itu menghirup udara segar dari luar casing. Mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.